Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, kalau baik semua, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang dari kalian untuk memimpin doa ke depan. Siapa yang mau? Ya, silakan Ananda Nur Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ananda Ibu Nur Khalifah sudah memimpin doa sebelum kita belajar. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua. Bagus. Semangat untuk belajar. Ya. Sebelum kita belajar, untuk menanamkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme dalam diri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri dengan rapi dan penuh hikmat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan kalian duduk kembali. Sebelumnya itu Ibu minta kepada kalian silakan keluarkan alat tulis kalian, buku, pulpen, dan keperluan lainnya untuk kita belajar. Ya, silakan persiapkan terlebih dahulu semuanya. Sebelumnya Ibu minta kalian untuk membaca buku. Ayo buka bukunya terlebih dahulu, halaman 63. Silakan kalian baca terlebih dahulu bukunya. Sudah kalian baca? Nah, itu tentang apa?
Belajar tentang organ hewan. ya, bermain apa? Belajar tentang organ gerak hewan atau alat gerak pada hewan. Apa hubungannya dengan yang Ibu tampilkan ini? Nah, kemarin tentang hewan, sekarang tentang manusia. Organ gerak manusia atau alat gerak manusia dan fungsinya. Nah, hebat kalian berarti masih ingat tentang materi yang sebelumnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menganalisis dan menentukan alat gerak manusia serta fungsinya, dan melalui membaca teks bacaan peserta didik dapat menganalisis dan menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Seperti yang kalian baca tadi itu berupa paragraf, ya kan? Paragraf tentang Anton dan Benny bermain bermain sepak bola. Lagi Ibu tanya. Nih, ini tentang apa? Trampolin. Jadi pelajaran kita hari ini tentang alat gerak manusia dan fungsinya. Kalian perhatikan video yang Ibu tayangkan berikut ini. Tiba kau benar tidak mau mencobanya? Tidak, aku melihat kalian saja. Sofa, jangan lompat terlalu tinggi, nanti kamu bisa terpental. Ya ibu. Ini sangat menyenangkan. Loh, Liba, kamu tidak ikut bermain. Aku takut. Tidak usah takut, Liba. Apa kamu tidak ingin bersenang-senang seperti mereka? Ya sudah, ibu tinggal di dalam ya. Bagaimana kalau kita melakukan permainan? Permainan apa tidak? Kita bermain balapan mengelilingi taman ini. Aku setuju dengan ide itu. Kalau begitu, ayo kita mulai. 1, 2, 3.
Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Nah, seperti ini tadi. Ketika kita bermain trampolin dan bermain sepeda, kita harus apa? Iya, harus berhati-hati. Jangan sampai terjadi apa? Iya, kecelakaan. Nah, ini contohnya dia apa? Dia terjatuh, kemudian bagian apa yang terluka? Bagian kaki. Kemudian kalau misalnya kakinya patah, bisa berpengaruh terhadap alat geraknya. Bisa tidak dia berjalan kalau kakinya patah? Tidak bisa. Jadi harus berhati-hati ketika bermain. Bermain bola juga bisa patah. Nah, jadi kita harus hati-hati ketika bermain. Apapun yang kita lakukan, kita harus hati-hati dan menjaga tubuh kita dengan baik. Ayo, siapa yang bisa membuat pertanyaan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Silakan angkat tangannya. Iya. Apa fungsi tangan dan kaki? Iya, apa fungsi tangan dan kaki? Apa lagi? Ya. Gerak apa untuk mengendarai sepeda? Iya, alat gerak apa yang digunakan untuk mengayuh sepeda? Selanjutnya apa lagi? Ya, silakan. Alat gerak apa yang Alat gerak apa yang digunakan? untuk main voli? Iya, alat gerak apa yang digunakan untuk bermain voli? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi itu sangat bagus. Sebelumnya coba perhatikan yang Ibu tayangkan ini. Ibu minta salah satu yang membacakan. Siapa? Ya, silakan Anda Muhammad Puji bacakan. Ya, ayo ke depan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangannya yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, dari yang dibacakan oleh Ananda Muhammad Fauji, dari yang kalian lihat tentang apa nih? Tentang organ gerak manusia dan hewan. Dari yang Ibu tampilkan ini, kira-kira kita mempelajari apa? Mempelajari manusia dan hewan. Ini berbentuk sebuah paragraf. Nah, kalau berbentuk sebuah paragraf, maka tentunya ada ide pokok atau gagasan utama dari suatu paragraf. Nah, dari cerita ini Ibu mau kalian menentukan ide pokok atau gagasan utamanya. Nanti kita sama-sama untuk menentukan ide pokoknya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan dengan baik. Ini apa? Rangka manusia. Jadi manusia itu dibentuk dari rangka, kemudian ada
Ada apa? Ada daging, ada kulit. Setelah itu apa lagi? Otak. Iya, nah jadi dalam tubuh kita itu terdapat bentuknya seperti ini. Ini yang namanya rangka manusia. Dari rangka manusia terbagi lagi. Nih ada apanya nih? Iya, ada telapak tangan, ada bagian-bagiannya. Ini apa? Nah, kalau ini? Kalau ini? Ya, kaki. Nah, coba kalian perhatikan dengan seksama. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita berdiskusi memecahkan masalah yang telah kita buat tadi, coba berdiri sama-sama, renggangkan tangannya. Kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Ya, ikuti gerakannya. Ya, siap-siap. Semangat. Semangat. Ibu ingin membagi kalian berkelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Silakan kalian bergabung bersama kelompok. Kemudian ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik bersama teman sekelompok kalian. Apabila ada yang kalian ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan. Nah, di lembar kerjanya itu silakan kalian tulis nama-nama kalian dan kelasnya. Semangat untuk mengerjakan dan bekerja sama bersama teman. Ya, rapikan dulu. Rapikan dulu. Tulis nama anggota kelompoknya dan kelasnya.
Bisa tulis nama anggotanya, kemudian nama kelompok kalian, nama anggota kelompok, serta kelas. Jangan lupa susun dari atas. Silakan kalian susun dari atas. Sudah? Ya. Disusun dengan rapi. Bisa? Ya, bisa semuanya. Nah, ini ada nama-nama tulang, kemudian fungsinya. Nah, silakan kalian bersama teman menentukan jawabannya. Bisa dari buku, bisa dari bahan-bahan yang lain. Silakan. Bagaimana? Ada yang kebingungan mengerjakannya? Ibu bantu. Nah, dari sini kan, dari buku-buku kalian kumpulkan dulu hal-hal yang penting dalam menjawab LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Nah, di sini ada tentang rangka. Bagaimana? Sudah dapat? Ya. Nah, di sini ada rangka manusia. Kalian kumpulkan dulu bahan-bahan atau informasi yang dapat kalian kumpulkan untuk bagus. Nah, di sini ada gambarnya, kalian kumpulkan. Bisa paham? Oh iya. Silakan kalian kerjakan. Kerjakan dengan hati-hati dan teliti. Ingat, jangan sampai ada jawaban yang tertukar.
Seandainya kalian bingung, bisa kalian perhatikan ini. Coba lihat dulu. Lihat dulu. Kalau kalian bingung, lihat dulu susunannya. Perhatikan terlebih dahulu susunannya. Bisa? Apakah sudah benar? Coba kalian perhatikan dulu rangkaiannya. Nah, teliti dari kepala sampai kakinya. Letakkan dengan rapi. Kelompok 1 bagaimana? Perlu untuk memperhatikan ini rangkaiannya, coba perhatikan rangkaiannya ini. Nah, perhatikan dari kepala atau tengkorak, ya perhatikan. Nah, kemudian kaki. Nah, bagaimana? Bagus. Bagaimana? Sudah kalian dapat? Kalian isi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, disusun dengan rapi. Kalian coba perhatikan ini apakah sudah benar. Coba kalian perhatikan rangkaiannya. Coba perhatikan rangkaiannya apakah sudah benar letak-letaknya. Amati dengan baik. Ingat, amati dengan baik dari bagian tengkorak sampai bagian kaki. Perhatikan dengan baik. Ada yang kesusahan bisa silahkan kalian perhatikan buku kalian, kan bukunya. Ayo di halaman berapa? Di halaman 64. Ayo. Bisa. Nah, tentukan lengan-lengannya, kemudian fungsi-fungsinya. Ayo teman-teman yang menempel, kalau sudah selesai nanti lanjut mengerjakan LKPD-nya bersama temannya di bekerja sama foto. Ayo silakan yang rapi. Silakan perhatikan. Kalau kalian ingin
lebih jelas. Kalau misalnya gambarnya tidak jelas, silakan kalian perhatikan ini model rangka manusia. Perhatikan dengan teliti. Perhatikan dengan teliti. Perhatikan dengan teliti. Bagaimana? Setelah kalian menempel rangka ini, kalian kembali untuk bekerja sama mengisi LKPD ya. Bisa paham? Ingat ya, tetap semangat. Ayo perhatikan dengan benar untuk susunannya. Kalau sudah menempel, kalian lanjut membantu temannya berdiskusi bersama untuk mengisi LKPD-nya. Bagaimana? Sudah menemukan semuanya? Ya. Di sini ada nih beberapa sudah lembar-lembar. Bagaimana? Baik, kita menentukan bagian apa tadi? Bagian alat apa? Alat gerak. Ya, bagian alat gerak. Jadi kalian harus perhatikan. Nah, nanti kita tulis di lembar LKPD-nya. Jadi bagian alat gerak ada dua macam, ya kan? Iya. Nah, bagian apa? Bagian tangan dan kaki. Tangan ada berapa? Ya, ada dua. Kaki pun juga ada tiga. Jadi kalian tentukan. Bagaimana? Ya, bagaimana? Kalau sudah selesai menempel, lanjut untuk mengisi LKPD.
Sampai sana aja bisa. Kalian silakan kerjasama untuk mencari jawabannya. Boleh kalian lihat di buku. Bagian apa lagi yang perlu ditulis? Fungsi apa fungsi dari apa? Fungsi dari tulang apa tuh? Tulang paha. Ya. Kalau sudah menempelnya, ini bantu temannya mengisi lembar LKPD-nya. Nah, bagaimana? Sudah? Nah, kalian bisa mengisi LKPD itu dengan mencari jawabannya di buku, atau bisa kalian dengan mengamati rangka manusia itu. Nah, coba sampai bagian mana sudah kalian mengisi LKPD-nya? Oh, bagian tulang kering. Ayo teman-temannya bantu. Nah, bisa kalian cari di sini. Nah, coba dibuka-buka bukunya. Tulang kering. Nah, di bagian mana tulang kering? Tulang manusia itu banyak. Nah, banyak kan macamnya tulang manusia. Nah, ada namanya berbeda-beda. Ayo, coba perhatikan, lihat LKPD-nya sampai mana punya teman. Ya, tulang betis. Nah, tulang betis fungsinya untuk apa? Bergerak. Ya, untuk bergerak. Nah, bisa kalian perhatikan LKPD-nya, kemudian kalian cari nama-nama tulangnya, kemudian fungsinya. Nah, banyak kan ini tulang-tulangnya. Ini tulang bagian atas, alat gerak bagian atas itu tangan. Ini kaki, ya alat gerak bagian bawah. Setiap tulang itu pasti ada fungsinya. Nah, bisa kalian gerakkan dengan cara menggerak-gerakkan kaki kalian untuk menentukan fungsinya. Misalkan tidak ada telapak kaki, nah bagaimana? Iya, pasti sulit untuk berjalan. Iya, kalau tidak ada telapak kaki sulit untuk berjalan. Nah, berarti telapak kaki memiliki fungsinya untuk berjalan. Ya, fungsinya untuk berjalan. Nah, kalau misalnya tidak ada telapak tangan, coba gerak-gerak, tidak ada telapak tangan, bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau tidak memiliki telapak tangan? Tidak bisa digerakkan. Selain tidak bisa digerakkan, apa lagi? Iya, tidak bisa digerakkan, tidak bisa digunakan kalau misalnya tidak memiliki telapak tangan. Kalau misalnya mau mengambil barang tidak ada telapak tangan, bagaimana? Nah, berarti dia tidak bisa mengambil barang kalau tidak ada telapak tangan. Nah, kecuali begini. Nah, jadi lebih mudah menggunakan telapak tangan. Jadi telapak tangan memiliki
fungsi juga. Iya, fungsinya untuk mengambil barang. Atau apa lagi selain mengambil barang? Iya, bisa mengambil air. Bisa untuk ya, pokoknya digunakan untuk bisa makan, ya kan lakukan tangan. Iya. Bisa mengambil barang, bisa mengambil air. Jadi setiap alat gerak itu memiliki fungsinya masing-masing. Ayo coba bantu temannya lagi diskusikan kembali tentang alat gerak dan fungsinya. Bagaimana kelompok dua? Ya, sudah paham? Hanya tugas dikerjakannya. Setiap alat gerak itu memiliki fungsi, ya kan? Seandainya tidak memiliki telapak kaki, bagaimana? Apa yang terjadi? Tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa berjalan. Atau ketika misalnya telapak kakinya cuma sebelah, berarti jalannya tidak kencang. Atau bisa membutuhkan alat bantu seperti apa? Di kayu. Ya, seperti kayu, seperti tongkat, ya, bisa paham. Jadi setiap rangka atau yang ada di tubuh manusia itu memiliki fungsi. Nah, kalau kalian masih belum bisa memahaminya, bisa kalian perhatikan. Nah, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu memiliki fungsi dan fungsinya berbeda. Nah, ya berbeda-beda. Kalau tangan untuk dia mengangkat benda atau atau makan, bisa untuk makan, bisa untuk mengangkat benda, bisa untuk menulis, bisa. Ya, kalau misalnya kaki untuk apa tadi? Ya, untuk berjalan. Selain untuk berjalan, kaki untuk apa juga? Untuk bermain bola, ya bisa. Untuk mengayuh sepeda, apakah bisa? Bisa. Ya bisa juga. Nah, jadi di lembar kerja kalian itu kalian menentukan fungsi tulang. Jadi setiap tulang yang ada di lembar KKP itu ada fungsinya. Kalian cari jawabannya di buku atau bisa kalian praktekkan dulu terlebih dulu dengan gerakan-gerakan untuk menemukan jawaban dari fungsi tulang. Misalnya di buku tidak ada, coba kalian gerakan. Kalau seandainya tidak memiliki tangan, bagaimana? Tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengambil makanan atau barang. Berarti fungsi dari tangan, iya. Nah, kemudian seandainya tidak ada paha, langsung kaki, bagaimana? Nah, tidak bisa juga, makanya hal itu berbeda-beda, nah, tapi saling mendukung dan memiliki fungsi. Ya, bantu temannya. Nah, Nah, di lembar LKPD yang kedua itu tentang apa? Cerita apa? Jadi ada di lembar LKPD pertama itu tentang
organ gerak atau alat gerak manusia dan fungsinya. Di lembar kedua tentang cerita atau paragraf organ gerak manusia. Jadi kalian menentukan ide pokok. Nah, seperti itu. Kalian tentukan ide pokoknya. Bagaimana LKPD pertama sudah selesai kalian kerjakan? Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi ya, semangat. Setelah LKPD pertama selesai kalian kerjakan, kalian lanjutkan dengan LKPD kedua. Itu tentang paragraf organ gerak manusia. Nah, ini ada beberapa paragraf. Ya, ada 5. Jadi dalam setiap paragraf itu memiliki ide pokok atau gagasan gagasan pokok kita, gagasan utama kita. Dari gagasan apa ide pokok ini, ide pokok kan tadi terbagi tiga. Jadi kalian harus menentukan apakah itu paragraf atau ide pokoknya di awal atau di akhir atau di awal dan di akhir. Jadi ada deduktif, induktif, dan campuran. Jadi kalian harus baca dulu, kemudian baru kalian bisa menentukan ide pokoknya. Ditemukan di dalam paragraf. Ya, silakan kalian berdiskusi untuk menentukan ide pokoknya. Sudah selesai, Bu. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian di lembar di LKPD kedua ini ada tentang cerita apa? Organ gerak manusia. Organ gerak manusia. Ini ada berapa paragraf? Ya, ada 5 paragraf. Jadi cara menentukan ide pokoknya tadi bagaimana? Ayo berdiskusi. Ya, ayo berdiskusi. Jadi kalian berdiskusi untuk menentukan ide pokok atau gagasan utama. Jadi gagasan utama tadi ada berapa? Iya, ada 3. Apa tadi? Ada di awal, di akhir, dan bisa di awal dan di akhir. Jadi sebelum menentukan ide pokok, kalian harus membaca terlebih dahulu isi ceritanya dalam setiap paragraf. Bagaimana? Ya, baca terlebih dahulu. Sudah selesai. Sudah selesai, ya. Sudah selesai, silakan kalian baca kembali hasil dari isian LKPD kalian dengan teliti supaya apa? Supaya hasilnya bagus. Nah, coba perhatikan lagi, baca lagi bersama dengan kelompok. Ini baca kembali dengan teliti, periksa kembali jawaban kalian sebelum mempresentasikannya di depan kelas.
hampir selesai. Sebelum kita mempresentasikannya ke depan kelas, kalian harus periksa kembali jawaban di lembar LKPD kalian. Baca dengan teliti. Ya, periksa kembali, sudah diperiksa. Kemudian untuk rangkanya dirapikan lagi. Sebelum kalian presentasi. Bagaimana untuk kelompok 2? Sudah dibaca? Sudah dibaca untuk ceritanya? Jadi di setiap paragraf itu memiliki ide pokok. Ayo yang sudah, tunggu dulu temannya yang belum selesai. Silahkan yang untuk ada yang diperbaiki, perbaiki terlebih dahulu. Teliti terlebih dahulu, rapikan terlebih dahulu. Bagaimana kelompok 2? Sudah sampai mana? Iya, sudah sampai paragraf ketiga. Silakan duduk dulu, tunggu temannya, tunggu kelompok lain mengerjakan, menyelesaikan LKPD-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan presentasi. Bisa kalian baca-baca dulu bukunya atau LKPD-nya, dibaca dulu sebelum presentasi. Ya, baca dulu sebelum presentasi. Nanti berdasarkan cerita atau pelajaran yang ini, berdasarkan yang materi kalian presentasi dan menyebutkan apa? Menyebutkan ide pokok paragraf. Nanti ketika kita presentasi, Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya yang sudah dituliskan di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan tadi. Bagaimana? Ya. Apakah sudah selesai
Sudah dirapikan. Nah, kemudian Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan dari kelompok 1 atau 2 dulu. 2 Bu. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju. Ya, sudah sini kelompok 2, sudah sini kelompok 1, sudah sini kelompok 2. Silakan kelompok 2 dulu maju. Ya, silakan kalian presentasikan lembar kerja kalian. Tulang hasta. Fungsi tulang hasta adalah untuk membantu rotasi tangan. Tulang atas. Fungsi tulang atas adalah sebagai tempat meletaknya otot utama pada ruangan penggerakan tubuh. Tulang pemompir. Fungsi tulang pemompir sama dengan tulang hasta, yaitu untuk membantu rotasi tangan. Tulang pergelangan tangan. Fungsi tulang pergelangan tangan adalah sebagai alat gerak tangan, tempat menempel otot tangan dan penghubungan antara tulang jari dengan tulang pangkalnya. Tulang telapak tangan. Fungsi tulang telapak tangan adalah menjadi titik pertemuan dari tulang kepala, jari-jari dan ibu jari. Kepengalangan tangan, pergelangan tangan, menstabilkan daerah telapak tangan. Tulang paha. Fungsi tulang paha adalah tempat produksi sel darah merah pada sumsum tulangnya. Tulang kering. Fungsi tulang kering adalah untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menjaga otot tangan sampai bawah, melempang jalan najak dan menggerakkan pergelangan kaki. Tulang rusuk berfungsi untuk melempang dan memberi kekuatan otot pada saat berjalan atau berlari. Tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki adalah untuk memberikan sokongan yang kuat dan memobilkan badan. Tulang telapak kaki. Fungsi tulang telapak kaki adalah untuk menopang badan diri dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, melompat. Silakan lanjutkan ke lembar LKPD yang kedua. Ya, yang lain perhatikan temannya yang presentasi di depan. Jadi pokok paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. 2. Gerak pada manusia menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. 3. Organ gerak manusia kesamaan yakni tulang dan otot. 4. Tulang merupakan alat gerak pasif. 5. Otot merupakan alat gerak aktif. Nah, ini tadi presentasi temannya. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok yang presentasi? Silakan, ya silakan. Anda Khalifah. Di mana letaknya tulang kering? Iya, katanya di mana letak tulang kering. Nah, tulang kering berada di bagian bawah dari apa? Dari alat gerak manusia, berada di bagian bawah. Apa fungsinya? Untuk berjalan. Coba perhatikan lagi di lembar kerja kalian tulang kering untuk apa? Di LKPD kalian apakah ada fungsi tulang kering? Untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri. Nah, bagaimana kelompok 1 tadi katanya tulang kering
Bawa dari alat gerak. Ya. Kemudian fungsinya untuk menstabilkan. Iya, untuk menstabilkan tubuh. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah. Selanjutnya kelompok yang maju untuk presentasi yaitu kelompok 1. Ibu persilahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Ya, silakan. Nah, bacakan hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Tulang hasta fungsinya untuk membantu rotasi tangan. Tulang atas fungsinya sebagai tempat melekatnya otot-otot untuk rotasi tangan. Tulang pengepil fungsinya sama dengan tulang hasta, yaitu untuk membantu rotasi tangan. Tulang pergelangan tangan fungsinya sebagai alat gerak tangan, tempat menempel otot tangan, dan penghubungan antara tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Tulang telapak tangan fungsinya menjadi titik pertemuan bagi tulang palang jari-jari dan ibu jari ke pergelangan tangan, menstabilkan daerah telapak tangan. Tulang paha fungsinya tempat produksi sel darah merah pada sumsum tulangnya. Tulang kering fungsinya untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah menumpang berat badan dan menggerakkan pergelangan kaki. Tulang betis fungsinya menopang dan memberi kekuatan otot pada saat berjalan atau berlari. Tulang pergelangan kaki fungsinya untuk memberikan keseimbangan yang kuat dan mobilitas bagi tubuh. Tulang telapak kaki fungsinya untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, melompat. Pokok 1. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. 2. Gerak pada manusia menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. 3. Organ gerak manusia kesamaan yakni tulang dan otot. 4. Tulang merupakan alat gerak pasif. 5. Otot merupakan alat gerak aktif. Iya, nah itu tadi hasil presentasi atau hasil kerja yang dikerjakan oleh kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari Novia? Silakan. Bu, saya mau tanya. Iya. Letak tulang hasta ada di mana, Bu? Nah, katanya letak tulang hasta di bagian mana? Iya, nah di bagian lengan katanya nih, bagian tangan. Apa fungsinya untuk lengan hasta? Apakah ada di LKPD kalian? Untuk membantu rotasi tangan. Nah, katanya tulang hasta digunakan untuk membantu rotasi tangan. Bagaimana, ada lagi tanggapan? Iya, tidak ada. Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Beri tepuk tangan. Selanjutnya silakan kumpulkan lembar LKPD kalian kepada ibu dan gambarnya silakan kumpulkan. Nah, kumpulkan. Oke, terima kasih. Ibu lihat dari hasil kerja kalian dalam menyusun rangka sudah tersusun dengan bagus, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, bagus letaknya dan rapi dan tersusun secara
dan sistematik. Kemudian dari jawaban-jawaban kalian tadi mengenai fungsi-fungsi dari tulang itu sudah tepat, sudah bagus. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari tulang yang ada pada tubuh manusia. Kemudian berdasarkan dari cerita di LKPD yang kedua punya kalian, menentukan ide pokok atau gagasan utama. Pada paragraf pertama, ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalau tidak bergerak berarti bukan makhluk hidup. Ya, paragraf kedua, gerak pada manusia menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Artinya tersusun bagaimana? Telapak tangan berada di paling ujung, telapak kaki berada di paling ujung kaki. Nah, itu tersusun dengan baik. Di paragraf ketiga yaitu tentang organ gerak manusia kesamaannya yakni tulang dan otot. Jadi organ gerak manusia atau alat gerak manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Kalau tulang merupakan organ gerak pasif, sedangkan otot organ gerak aktif. Ya, organ gerak aktif. Nah, setelah kita belajar tadi dari awal sampai akhir, apa yang sudah kita pelajari? Belajar tentang apa kita dari awal tadi? Organ gerak manusia. Ya, organ gerak manusia. Kemudian ada beberapa video tadi yang Ibu tayangkan dan foto. Ada 2 video tentang bersepeda dan bermain trampolin. Nah, dari video tadi kita dapat memahami bahwa pentingnya organ gerak atau alat gerak pada manusia. Kemudian dari cerita kita dapat menentukan apa? Ide pokok atau gagasan utama. Selanjutnya Ibu punya latihan evaluasi untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan. Ibu bagikan terlebih dahulu soal evaluasinya. Sebelum kalian mengerjakan soal evaluasi, silahkan kalian tulis nama dan kelas kalian terlebih dahulu. Kemudian kalian baca dengan benar soalnya agar ketika menjawab pertanyaan itu tepat atau benar. Ada yang ingin ditanyakan? Berarti bagus, paham semua ya. Silahkan kalian tulis nama, jangan lupa ya tulis namanya.
Ya, kerjakan dengan teliti dan hati-hati. Kerjakan dengan teliti dan hati-hati. Baca soalnya dengan baik. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, yang sudah silakan kumpulkan dulu satu orang, kemudian berikan kepada ibu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mudah kan soalnya? Dapat semuanya, Pak? Bagus, hebat semuanya. Ibu yakin kalian semuanya pasti bisa karena kalian anak-anak yang pintar dan hebat. Nah, untuk materi selanjutnya kita belajar tentang apa? Ya, seperti ibu tayangkan ini. Materi berikutnya kita belajar tentang kubus dan balok atau bangun ruang sederhana. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, silahkan kalian rapikan terlebih dahulu alat tulis kalian. Simpan di dalam tas, dirapikan semuanya. Apakah sudah rapi? Sudah. Silakan ibu minta satu orang untuk memimpin doa maju ke depan. Iya, silakan Anda Ahmad Marjuki. Setelah belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, terima kasih telah memimpin doa. Ibu persilakan duduk kembali. Sebelum pulang, ibu mau berpesan kepada kalian untuk tetap rajin belajar, jangan malas. Ingat ya. Kemudian setelah pulang sekolah, kalian harus hati-hati di jalan, lihat kiri kanan, siapa tahu ada kendaraan lewat. Kemudian jangan mampir, langsung pulang ke rumah. Iya, Bu. Ya, terima kasih kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum.